Malam itu, di sebuah desa terpencil, undangan misterius datang menjemput. Sebuah tahlilan yang tak pernah seharusnya dihadiri. Aroma melati dan tanah basah menyelimuti udara, disusul bisikan-bisikan tanpa wujud. Kau pikir kau aman? Tunggu sampai kau melihat siapa tamu-tamu sebenarnya. Mereka menunggumu di lingkaran kematian. Malam itu, hawa dingin menusuk kulit, seolah alam semesta berkonspirasi untuk merangkai sebuah tirai kelam di atas desa Sukamaju. Adzan Isya baru saja selesai berkumandang, namun suasana desa terasa begitu senyap, mencekam, seperti napas yang tertahan. Langit hitam pekat tanpa seulas bintang pun menambah pekatnya misteri yang hendak tersaji. Hujan rintik-rintik mulai turun, perlahan namun pasti, membasahi dedaunan dan aspal jalanan yang sepi. Aroma tanah basah dan kembang melati yang entah dari mana asalnya, samar-samar tercium, menyisipkan firasat ganjil di benak Dika. Dika, seorang pemuda urban yang baru beberapa bulan pindah ke desa Sukamaju demi pekerjaan barunya di pabrik pengolahan kayu, malam itu merasa sedikit gelisah. Bukan karena takut gelap atau hujan, melainkan karena sebuah undangan tahlilan yang baru saja ia terima. Undangan itu tertulis tangan dengan tinta hitam pekat, terbungkus amplop coklat kusam tanpa nama pengirim. Hanya tertera alamat, Rumah Bapak Kartolo, Dusun Jatisari, RT 03 RW 01. Dika merasa aneh. Ia belum lama tinggal di desa ini dan belum banyak mengenal warganya, apalagi sampai diundang tahlilan. Namun, ia merasa wajib datang, sekadar untuk bersosialisasi dan menghormati adat setempat. Apalagi, dari yang ia dengar, Pak Kartolo adalah sesepuh yang dihormati di desa itu. Ia mengenakan kemeja koko putih bersih, celana bahan hitam, dan peci. Sebuah langkah hormat, pikirnya. Jam menunjukkan pukul 8 malam kurang seperempat. Dika memutuskan untuk segera berangkat agar tidak terlalu larut. Desa Sukamaju terbilang luas dan Dusun Jatisari terletak agak jauh dari tempat tinggalnya, di ujung desa yang berbatasan langsung dengan hutan jati tua. Jalur yang harus ia lalui sebagian besar adalah jalan setapak yang belum beraspal, dikelilingi sawah dan kebun kosong. Motor matiknya melaju pelan, memecah kesunyian malam yang pekat. Hanya suara rintik hujan dan gesekan ban motor dengan genangan air yang terdengar. Kanan kiri, jalan terasa begitu gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu-lampu rumah penduduk yang jarang-jarang. Dika mencoba mengusir rasa cemas yang mulai merayapi benaknya. Ia berpikir, mungkin saja ini undangan dari tetangga baru yang ingin mengenalnya lebih dekat. Namun, firasat aneh tetap bergelayut. Bau melati semakin kuat, seolah mengikuti laju motornya. Dika menoleh ke kanan dan kiri, namun tak ada apa-apa selain kegelapan dan ilalang tinggi yang bergoyang ditiup angin. Tiba di pertigaan yang gelap gulita, ia harus belok kanan menuju Dusun Jatisari. Jalan di pertigaan itu semakin sepi dan menyeramkan. Pohon-pohon besar dengan ranting menjulur seperti jemari raksasa menciptakan bayangan-bayangan menakutkan. Dika mencoba mengingat petunjuk yang ia dengar dari seorang tetangga tadi sore. Setelah pertigaan besar, lurus saja sampai menemukan jembatan kecil, lalu belok kiri. Rumah Pak Kartolo ada di ujung jalan. Ia melihat jembatan kecil dari kayu yang tampak usang. Setelah melewati jembatan itu, Dika berbelok ke kiri. Jalan yang ia masuki kini semakin sempit, hanya cukup untuk satu motor. Pepohonan bambu rapat di kanan kiri, jalan membentuk terowongan gelap yang mencekam. Suara gesekan daun bambu yang tertiup angin terdengar seperti bisikan-bisikan halus, membuat bulu kuduk Dika meremang. Udara terasa dingin,
lebih dingin dari sebelumnya, seolah embusan napas dari dunia lain menyentuh kulitnya. Tak lama, ia melihat sebuah rumah tua di ujung jalan. Rumah itu berdiri sendiri, agak jauh dari rumah penduduk lainnya. Cahaya remang-remang memancar dari jendela, dan samar-samar terdengar lantunan ayat-ayat suci yang bergemuruh pelan. Dika merasa lega. Akhirnya sampai juga. Ia mematikan mesin motornya dan memarkirkannya di samping pagar bambu yang sudah reyot. Hujan masih turun, namun kini lebih pelan, hanya menyisakan gerimis tipis. Saat melangkah mendekat, Dika merasa ada sesuatu yang aneh. Suara lantunan ayat itu terdengar begitu monoton, seperti rekaman yang diulang-ulang. Dan yang lebih aneh, ia tidak melihat satupun sandal atau sepatu di teras rumah. Biasanya, jika ada tahlilan, teras akan dipenuhi alas kaki para tamu. Dika mengerutkan kening, mencoba mengusir prasangka buruk. Mungkin saja para tamu menaruh alas kaki mereka di dalam, pikirnya. Ia mengetuk pintu kayu yang usang itu perlahan. Tidak ada jawaban. Dika menunggu beberapa saat, lalu mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Pintu itu sedikit terbuka, memperlihatkan celah gelap di dalamnya. Dika mengintip. Ia melihat bayangan-bayangan samar di dalam, bergerak-gerak pelan. Suara lantunan ayat itu semakin jelas terdengar, namun terasa hampa, tanpa emosi. "Assalamualaikum," sapa Dika, ragu-ragu. Hening, hanya lantunan ayat yang terus mengalun. Dika merasa ada yang tidak beres, namun ia sudah terlanjur sampai di sini dan rasanya tidak sopan jika langsung pergi. Dengan sedikit keberanian yang tersisa, Dika memberanikan diri melangkah masuk, menyadari bahwa ia baru saja membuka gerbang menuju kegelapan yang tak terbayangkan. Aroma melati yang tadi samar kini menyeruak kuat, memenuhi setiap sudut ruangan, bercampur dengan bau tanah basah dan aroma lain yang sulit dijelaskan, namun terasa begitu dingin dan memuakan. Dika bergidik, namun langkahnya sudah terlanjur masuk, dan pintu di belakangnya perlahan menutup dengan sendirinya tanpa suara. Begitu pintu menutup di belakangnya, Dika merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ia baru saja melangkah masuk ke dalam lemari es raksasa. Aroma melati yang menyengat kini bercampur dengan bau apa, seperti lumut tua dan kain lapuk yang sudah lama tidak tersentuh. Kegelapan di dalam ruangan membuat Dika harus memicingkan mata. Hanya ada beberapa lilin yang redup, ditempatkan secara acak di sudut-sudut ruangan, memancarkan cahaya kekuningan yang goyah, membuat bayangan-bayangan menari di dinding. Dika melihat sekeliling. Ruangan itu terlihat sangat tua, dengan dinding yang kusam dan atap kayu yang mulai lapuk. Di tengah ruangan terhampar tikar pandan yang juga terlihat usang. Di atasnya terdapat beberapa cangkir kosong dan piring bekas makanan yang sudah mengering. Ini aneh, tahlilan biasanya ramai dengan hidangan dan minuman, namun di sini semua terlihat sepi dan tidak terurus. Lantunan ayat-ayat suci yang tadinya samar kini terdengar lebih jelas, menggema monoton dari arah depan. Dika melihat ke arah suara. Di sana, duduk melingkar, terlihat sekitar 10-15 orang. Mereka semua mengenakan kain kafan putih, serupa baju koko, namun tanpa penutup kepala. Wajah mereka tertunduk, seolah khusyuk dalam doa. Yang membuat Dika merinding adalah mereka semua membelakangi Dika, dan tidak satu pun dari mereka yang bergerak atau menoleh sedikit pun saat Dika masuk. Mereka benar-benar diam, terpaku dalam posisi yang sama, hanya suara lantunan ayat yang terus-menerus keluar dari bibir mereka, seperti bisikan tanpa henti. Dika mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka sangat khusyuk, pikirnya. Atau mungkin mereka adalah warga yang sangat religius
dan tidak terganggu dengan kedatangan orang baru. Ia berusaha mencari sosok yang bisa ia sapa, namun semua wajah tertunduk. Ia melangkah perlahan, mencoba mencari tempat duduk yang kosong di antara mereka. Saat ia mendekat, Dika bisa merasakan aura dingin yang sangat pekat memancar dari setiap sosok itu. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seolah dipenuhi energi yang asing dan menakutkan. Perlahan, Dika melihat salah satu sosok di ujung barisan. Punggungnya terlihat begitu kaku, seolah tidak bernyawa. Dika memberanikan diri untuk melangkah sedikit ke samping, berharap bisa melihat wajahnya. Namun, saat ia berhasil sedikit bergeser, ia terkejut melihat sosok itu. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan hitam, seolah tidak ada bola mata di dalamnya. Bibirnya tertarik membentuk senyum mengerikan, memperlihatkan deretan gigi yang menghitam. Wajah itu bukan wajah manusia yang hidup. Dika menahan napas, jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia salah lihat. Mungkin hanya efek cahaya lilin yang redup. Namun, kini ia mulai memperhatikan detail lain. Kain kafan yang mereka kenakan terlihat lusuh dan bernoda, dengan bercak-bercak kecoklatan yang samar-samar, terlihat seperti noda tanah atau bahkan darah kering. Dan yang paling mengerikan, kaki-kaki mereka tidak menyentuh lantai. Mereka melayang beberapa sentimeter di atas tikar, seolah tidak memiliki bobot. Dika merasakan kakinya lemas. Ia ingin lari, menjerit, namun tubuhnya terasa kaku, terpaku di tempat. Suara lantunan ayat itu kini terasa seperti gumaman ribuan lidah yang tak jelas, menusuk gendang telinga, membuat kepalanya terasa pening. Aroma melati yang menyengat kini berubah menjadi bau anyir yang membuat perutnya mual. Bau kematian. Tiba-tiba, salah satu sosok di barisan depan mengangkat kepalanya. Gerakannya begitu patah-patah, seperti boneka yang digerakkan benang. Matanya yang cekung, hitam tanpa bola mata, menatap lurus ke arah Dika. Dika merasakan seluruh darahnya berdesir, seolah membeku di dalam tubuhnya. Sosok itu tidak memiliki hidung, hanya lubang hitam menganga di tempatnya. Bibirnya yang menghitam terbuka perlahan, dan dari dalamnya terdengar suara serak, berdesir, bukan suara manusia. "Kau datang juga." Bisik suara itu diiringi tawa yang mengerikan, tawa tanpa emosi, tawa yang menusuk hingga ke relung jiwa. Dika jatuh terduduk. Ia tahu betul siapa yang ada di hadapannya. Ini bukan tahlilan biasa. Ini adalah kumpulan arwah, para pocong yang gentayangan, berkumpul untuk tahlilan mereka sendiri. Ia salah masuk rumah. Undangan misterius itu bukanlah undangan manusia, melainkan undangan dari dunia lain. Rumah Pak Kartolo yang sesungguhnya mungkin ada di tempat lain, atau mungkin Pak Kartolo itu sendiri adalah bagian dari kengerian ini. Kini ia terperangkap di antara mereka, di tengah lingkaran kematian yang dingin dan tak berujung. Jeritan tertahan di tenggorokannya, dan ia hanya bisa menatap ngeri pada puluhan pasang mata kosong yang kini satu persatu mulai mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya dengan tatapan lapar dan mengerikan. Malam itu, Dika menyadari mungkin ia tidak akan pernah bisa kembali pulang. Tatapan kosong dari puluhan pasang mata itu menghunjam Dika, seolah siap merobek-robek jiwanya. Cahaya lilin yang berkedip-kedip menambah kengerian pada wajah-wajah pucat dan cekung di hadapannya. Kini, semua sosok itu telah mengangkat kepala mereka, menatap Dika tanpa berkedip. Mulut mereka masih terus mengeluarkan lantunan ayat-ayat suci, namun suara itu semakin berubah,
menjadi gumaman berat yang terdengar seperti erangan kesakitan atau bisikan kutukan yang tak terlukiskan. Udara di dalam ruangan semakin dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. Dika bisa merasakan napasnya sendiri memburu. Paru-parunya seolah tercekik oleh aura kematian yang begitu pekat. Salah satu sosok di dekatnya yang tadi pertama kali menatapnya, kini mulai bergerak. Gerakannya begitu lambat, kaku, seolah setiap ototnya telah mati. Kepalanya miring ke satu sisi, memperlihatkan leher yang tampak patah. Mulutnya terbuka lebih lebar, dan Dika bisa melihat lidah hitam yang menjulur dari dalamnya. Suara yang keluar dari mulut itu semakin jelas, bukan lagi gumaman, melainkan bisikan yang langsung masuk ke telinga Dika, seolah ia berada tepat di sampingnya. "Kau, mangsa, kami." Bisik suara itu disusul tawa serak yang memekakan telinga Dika, tawa yang penuh dengan penderitaan dan dendam. Dika ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya terasa lumpuh, tak bisa digerakkan. Ia ingin merangkak pergi, namun tubuhnya seolah terpaku di lantai. Ia mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, bau anyir dan melati yang menyengat, serta hawa dingin yang menusuk, menegaskan bahwa ini adalah kenyataan yang mengerikan. Ketika Dika membuka matanya lagi, sosok yang tadi menatapnya kini sudah berada sangat dekat di depannya. Wajahnya yang hancur, dengan kulit yang mengelupas dan sebagian daging yang terlihat, membuat Dika hampir muntah. Matanya yang kosong menatap Dika dengan intens, seolah ingin menghisap seluruh kehidupannya. Dika bisa melihat kerudung kain kafan yang mengikat kepalanya, namun ikatannya terlihat longgar, seolah siap terlepas kapan saja. Tiba-tiba, sosok itu mengulurkan tangannya yang keriput dengan jari-jari yang panjang dan kuku yang menghitam, bergerak perlahan, seolah ingin menyentuh Dika. Dika meronta, berusaha menghindar, namun ia tidak bisa bergerak. Tangan itu semakin dekat, dan Dika bisa merasakan dinginnya sentuhan yang menusuk kulitnya. Seketika, ia merasakan seluruh tubuhnya lemas, energinya terkuras, seolah ada sesuatu yang menyedot kekuatannya. "Kau tidak bisa lari," bisik sosok lain dari samping Dika. Suaranya parau dan berdesir. Dika menoleh dan melihat sosok lain dengan wajah yang tak kalah mengerikan. Kulitnya terlihat seperti kertas yang gosong dengan lubang-lubang di sana-sini. Matanya yang cekung memancarkan cahaya merah samar, seolah ada bara api di dalamnya. Satu persatu, pocong-pocong itu mulai bergerak. Mereka tidak berdiri, melainkan melayang, mendekati Dika dari segala arah, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Lantunan ayat-ayat yang mereka bisikan kini berubah menjadi campuran ratapan dan jeritan tertahan, memenuhi ruangan dengan suara-suara yang tak terbayangkan. Dika merasa dikelilingi oleh kengerian yang tak berujung. Ia melihat ke arah pintu, berharap ada celah untuk melarikan diri. Namun pintu itu kini terlihat lebih gelap, seolah menjadi bagian dari kegelapan yang mengepungnya. Salah satu pocong di belakang Dika mulai menggeram, suaranya seperti geraman binatang buas yang kelaparan. Dika bisa merasakan embusan napas dingin di tengkuknya. Ia memejamkan mata erat-erat, mencoba menghapus bayangan-bayangan mengerikan di sekitarnya. Namun, bau anyir yang semakin kuat dan bisikan-bisikan mengerikan yang mengelilinginya membuat ia sadar bahwa ini bukan ilusi. Ini adalah realitas yang jauh lebih buruk dari mimpi terburuknya. Tiba-tiba, sebuah suara yang lebih keras, lebih dalam, dan lebih menakutkan menggelegar di seluruh ruangan. "Dia milik kita." Suara itu berasal dari sosok yang duduk paling depan, sosok yang tadi pertama kali menatap Dika. Sosok itu kini telah berdiri sepenuhnya, tingginya melebihi Dika,
dan tubuhnya terlihat lebih besar dari yang lain. Kain kafan yang membungkusnya terlihat lebih bersih, namun aura yang dipancarkannya jauh lebih gelap dan menakutkan. Matanya yang cekung kini memancarkan cahaya merah yang lebih terang, seolah ada bara api yang menyala-nyala di dalamnya. Sosok itu melayang mendekat, tangannya terulur ke arah Dika. Dika melihat kuku-kuku panjang dan tajam di ujung jari-jari itu. Ia tahu, jika tangan itu berhasil menyentuhnya, ia mungkin akan berakhir seperti mereka, menjadi bagian dari lingkaran kematian ini, terjebak dalam tahlilan abadi para arwah gentayangan. Kekuatan terakhir Dika terkumpul. Ia harus melarikan diri. Jika tidak, malam ini adalah akhir dari segalanya. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya, namun rasa takut yang memuncak kini berubah menjadi insting bertahan hidup yang membara. Dalam keputusasaan yang memuncak, Dika menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, ia akan tamat. Tatapan mengerikan dari pocong-pocong di sekitarnya, bisikan-bisikan serak yang mengelilingi, dan bau anyir yang menusuk hidung, semua itu mendorongnya untuk memberanikan diri. Insting bertahan, hidupnya mengambil alih. Dengan sisa tenaga, Dika meronta. Ia memutar tubuhnya sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari cekraman rasa takut yang melumpuhkan. Ia berhasil. Kakinya kini bisa digerakkan, meski masih terasa sangat lemas. Tanpa berpikir panjang, Dika melompat, menerjang ke arah celah terdekat dari lingkaran pocong itu. Ia tidak peduli jika harus menabrak salah satu dari mereka. Yang terpenting adalah keluar dari kepungan maut itu. Gerakannya yang tiba-tiba membuat beberapa pocong di dekatnya terkejut, atau setidaknya begitulah yang Dika rasakan. Beberapa dari mereka mengeluarkan suara geraman yang lebih keras, seperti raungan binatang buas yang marah. Namun, momentum Dika sudah terlalu cepat. Ia berhasil menerobos celah itu dan berlari sekencang-kencangnya menuju pintu yang tadinya ia masuki. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin lepas dari rongga dadanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti langkah terakhirnya. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara-suara yang semakin riuh, bisikan-bisikan marah, dan derap langkah kaki yang berat, seolah para pocong itu kini mengejarnya. Namun, ia tidak berani menoleh. Ia hanya fokus pada pintu keluar, satu-satunya harapan untuk selamat dari neraka ini. Saat ia mencapai pintu, Dika langsung menarik gagangnya. Terkunci. Ia panik. Tangannya gemetar hebat, berusaha memutar gagang pintu itu sekuat tenaga. Namun, pintu itu tak bergeming, seolah direkatkan oleh kekuatan gaib. Suara-suara di belakangnya semakin mendekat. Dika bisa merasakan hawa dingin yang menusuk punggungnya, pertanda bahwa mereka sudah sangat dekat. Dalam keputusasaan, Dika menoleh ke belakang. Ia melihat puluhan pocong kini melayang cepat ke arahnya. Wajah-wajah mereka yang hancur dan mata yang kosong memancarkan amarah yang membara. Yang paling depan adalah sosok pocong besar yang tadi sempat menggeram. Matanya kini bersinar merah menyala, jauh lebih terang dari sebelumnya, seolah api neraka membakar di dalamnya. "Jangan lari!" teriak sosok pocong besar itu. Suaranya menggelegar, mengguncang seluruh ruangan, membuat lilin-lilin berkedip liar, bahkan beberapa padam. Dika tahu ia harus menemukan cara lain. Matanya menyapu sekeliling ruangan, mencari jalan keluar. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah jendela kecil yang tertutup rapat, tertutup debu dan jaring laba-laba. Mungkin itu satu-satunya jalan. Tanpa pikir panjang, Dika berlari ke arah jendela itu, mengambil napas dalam-dalam dan menabraknya sekuat tenaga. Kaca jendela pecah berhamburan,
menimbulkan suara nyaring yang memekakan telinga. Dika tidak peduli. Ia merasakan beberapa goresan di lengannya. Namun rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan dengan kengerian yang ia hadapi. Ia merangkak keluar dari lubang jendela yang sempit itu tanpa mempedulikan pecahan kaca yang masih menempel di bingkai. Saat ia berhasil keluar, ia mendapati dirinya berada di halaman belakang rumah yang gelap gulita. Hujan masih turun rintik-rintik. Udara di luar terasa lebih segar, namun aura dingin dari rumah itu masih terasa kuat. Dika tidak membuang waktu. Ia bangkit dan berlari sekuat tenaga, tanpa arah, yang penting jauh dari rumah terkutuk itu. Di belakangnya, Dika bisa mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Suara geraman, raungan, dan dentuman keras, seolah para pocong itu marah karena ia berhasil melarikan diri. Ia tidak berani menoleh, hanya berlari, menembus kegelapan malam yang pekat. Kakinya terus melangkah, menembus semak belukar dan ilalang tinggi, mengabaikan duri-duri yang menggores kulitnya. Ia terus berlari, menyusuri jalan setapak yang gelap, mencoba mengingat jalan kembali ke tempat ia memarkir motor. Namun, di tengah kepanikannya, ia merasa tersesat. Pepohonan bambu yang tadi terlihat familiar, kini tampak sama saja, membentuk lorong-lorong gelap yang tak berujung. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya semakin memperkeruh suasana, seolah ikut menertawakan ketakutannya. Dika terus berlari, napasnya tersengal-sengal. Ia merasakan sesuatu yang dingin dan menjijikan menyentuh kakinya. Ia menunduk dan melihat tanah yang ia pijak terasa lembek dan becek, seolah ia sedang menginjak lumpur. Namun, bukan lumpur biasa. Ada bau busuk yang menyeruak, bau seperti bangkai yang membusuk. Dika mengangkat kakinya dan melihat sepatunya kini berwarna kehitaman dengan bercak-bercak merah kecoklatan yang terlihat seperti noda darah kering. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup. Itu adalah cahaya dari lampu motornya. Dika merasa sedikit lega. Ia berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu, satu-satunya harapan untuk bisa kembali pulang. Namun, saat ia mendekat, ia menyadari sesuatu. Cahaya itu bukan hanya dari motornya. Di samping motornya berdiri dua sosok. Sosok yang tinggi dan kurus, dan sosok lainnya yang lebih kecil. Keduanya mengenakan kain kafan yang sama. Mereka sedang menatap ke arah Dika, seolah menunggu kedatangannya. Dika terkesiap. Mereka sudah menunggunya. Ia telah masuk ke dalam perangkap yang lebih besar, dan malam ini ia benar-benar sendirian, berhadapan dengan kengerian yang tak berujung. Ia terjebak dalam lorong kegelapan yang tak ada habisnya, dikelilingi oleh para arwah yang tak kenal ampun. Melihat dua pocong itu berdiri di dekat motornya, Dika merasakan jantungnya mencelos. Ia terjebak. Jalan satu-satunya untuk pulang kini dijaga oleh mereka. Keringat dingin kembali membanjiri seluruh tubuhnya, membaur dengan gerimis tipis yang masih turun. Ia mundur selangkah, otaknya berputar kencang mencari jalan keluar. Lorong bambu yang ia lalui tadi kini terasa seperti dinding penjara yang tak berujung. Pocong-pocong itu tidak bergerak. Mereka hanya berdiri tegak, mematung, menatap Dika dengan mata kosong yang memancarkan aura dingin yang menusuk. Dika bisa merasakan bisikan-bisikan halus yang mengiringi tatapan mereka. Bisikan yang entah datang dari mana, seolah angin sendiri yang menyampaikannya. Kembali kepada kami. Bisik suara-suara itu membuat bulu kuduk Dika meremang. Dika tahu ia tidak bisa melawan. Melarikan diri adalah satu-satunya pilihan. Namun, kemana? Hutan jati di samping desa adalah satu-satunya tempat yang bisa memberinya perlindungan sementara. Dika memutuskan untuk mengambil risiko. Ia membalikkan badan dan tanpa menoleh sedikit pun, ia berlari ke arah hutan jati
yang gelap gulita. Ranting-ranting pohon jati yang kering bergesekan di atas kepalanya menciptakan suara desiran yang menakutkan. Tanah di bawah kakinya terasa licin dan lembek, dipenuhi dedaunan kering yang membuat setiap langkahnya berderak. Dika tidak peduli. Ia terus berlari, menembus kegelapan, mengabaikan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seperti monster-monster raksasa. Di belakangnya, Dika bisa mendengar suara derap langkah yang semakin cepat. Itu bukan derap langkah manusia. Suaranya terdengar seperti lompatan-lompatan berat diselingi desiran kain yang bergerak cepat. Mereka mengejarnya. Para pocong itu melayang dan melompat di antara pepohonan, seolah tidak terhalang oleh apapun. Dika merasakan napasnya semakin sesak. Paru-parunya terasa terbakar. Ia melihat sebuah pohon jati tua yang sangat besar dengan rongga di bagian bawahnya. Tanpa berpikir panjang, Dika merangkak masuk ke dalam rongga pohon itu. Tempatnya sempit dan ia harus menekuk lututnya agar bisa bersembunyi. Rongga pohon itu terasa lembab dan berbau tanah. Namun, di tengah kepanikannya, Dika merasa sedikit aman di sana. Setidaknya, ia terlindung dari pandangan langsung para pocong itu. Dari dalam rongga pohon, Dika bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Suara derap langkah berhenti. Lalu, bisikan-bisikan serak mulai terdengar. Di mana dia? Aroma darah di sini. Suara-suara itu terdengar sangat dekat, seolah mereka berada tepat di luar tempat persembunyiannya. Dika menahan napas, mencoba mengatur detak jantungnya agar tidak terlalu berisik. Ia mengintip dari celah kecil di rongga pohon. Di luar, ia melihat bayangan-bayangan putih bergerak-gerak di antara pepohonan. Mereka melayang perlahan, seolah mencari-cari. Dika bisa melihat dua sosok pocong yang tadi berada di dekat motornya. Mata mereka yang kosong bersinar merah samar di tengah kegelapan, seolah mencari mangsa. Salah satu dari mereka, pocong yang lebih tinggi, mengendus-endus udara seperti binatang buas yang sedang melacak mangsanya. Bau manusia di sini. Bisik pocong itu, suaranya parau dan mengerikan. Dika menutup matanya erat-erat, berharap ia tidak terlihat. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari luar, seolah aura mereka menembus dinding pohon. Ia mendengar suara bisikan-bisikan lain, suara yang tidak jelas, namun terasa penuh ancaman. Kemudian hening. Dika menunggu. Beberapa menit berlalu, terasa seperti berjam-jam. Ia tidak mendengar suara apapun lagi. Apakah mereka sudah pergi? Atau mereka hanya menunggu, bermain-main dengan ketakutannya? Dika perlahan membuka matanya dan mengintip lagi. Di luar, suasana masih gelap gulita. Bayangan-bayangan putih itu tidak terlihat lagi. Hutan itu kembali diselimuti kesunyian. Hanya suara jangkrik yang terdengar sayup-sayup. Dika menunggu lebih lama, memastikan bahwa mereka benar-benar pergi. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri untuk keluar dari rongga pohon. Ia berdiri tegak, mencoba meluruskan kakinya yang kaku. Hawa dingin masih terasa, namun tidak sepekat sebelumnya. Ia melihat sekeliling, mencoba memastikan bahwa tidak ada lagi sosok-sosok mengerikan itu. Ia berjalan perlahan, mencoba mengingat arah ke jalan raya. Ia tahu ia harus segera keluar dari hutan ini. Namun, saat ia melangkah, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakinya terasa terlalu lembek. Dika menunduk. Ia melihat kakinya kini terperosok ke dalam genangan air yang gelap. Bau busuk kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Itu bukan air biasa. Itu adalah genangan hitam pekat dengan gelembung-gelembung kecil yang muncul di permukaannya. Dan di dalam genangan itu, Dika melihat pantulan wajahnya sendiri. Namun wajahnya terlihat pucat pasi dengan mata cekung dan bibir membiru. Di samping pantulan wajahnya,
ia melihat bayangan samar yang bergerak-gerak di dalam air, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di bawahnya. Dika bergidik ngeri. Ia merasa belum sepenuhnya lepas dari cengkraman mereka. Malam itu, Dika belajar bahwa di dalam kegelapan ada persembunyian yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Ia telah masuk ke dalam wilayah mereka, dan mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Dika memekik tertahan, menarik kakinya dari genangan air kotor itu secepat kilat. Bau busuk yang menyengat menempel kuat di hidungnya, seolah tak mau pergi. Ia menatap genangan air itu lagi, pantulan wajahnya yang pucat dan bayangan samar yang bergerak di dalamnya masih terlihat jelas. Ini bukan sekadar genangan air, ini adalah cermin ke dunia lain, atau mungkin penampakan yang disengaja untuk mengintimidasinya. Bulu kuduknya meremang. Ia tahu ia harus segera pergi dari hutan ini. Dengan langkah tergesa-gesa, Dika melanjutkan perjalanannya tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia mengikuti nalurinya, berjalan lurus ke arah yang ia rasa akan membawanya keluar dari hutan. Pepohonan yang tadinya tampak mengancam, kini terasa semakin gelap dan menyesakan. Setiap deru angin, setiap gesekan daun terdengar seperti bisikan ancaman yang tak berkesudahan. Dika terus melangkah, bahkan saat kakinya terasa perih karena goresan ranting dan duri. Akhirnya, setelah berjalan beberapa waktu yang terasa seperti keabadian, Dika melihat secercah cahaya remang-remang di kejauhan. Itu adalah cahaya dari jalan raya. Dika merasa lega luar biasa. Ia mempercepat langkahnya, berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu. Ia berhasil keluar dari hutan dan menemukan dirinya berada di pinggir jalan raya yang gelap. Namun, setidaknya tidak sesepi dan seseram hutan tadi. Napas Dika tersengal-sengal. Ia menyandarkan tubuhnya ke sebuah tiang listrik, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada lagi sosok-sosok mengerikan yang mengikutinya. Jalan raya itu sepi, hanya ada beberapa motor yang lewat sesekali. Dika merasa sedikit aman, meskipun tubuhnya masih gemetar hebat. Ia mengeluarkan ponselnya, berniat menghubungi seseorang, namun baterainya sudah habis. Sial. Ia berjalan tertatih-tatih di pinggir jalan, berharap menemukan warung atau rumah penduduk yang masih buka. Tidak jauh dari sana, ia melihat sebuah pos ronda yang lampunya menyala terang. Dika mempercepat langkahnya menuju pos ronda itu. Di pos ronda, duduk beberapa orang bapak-bapak yang sedang asyik berbincang sambil menikmati kopi. Mereka tampak terkejut melihat Dika dengan wajah pucat pasi dan pakaian yang kotor. "Nak Dika, ada apa? Kenapa begini?" tanya Pak RT yang ternyata juga sedang berada di pos ronda itu dengan nada khawatir. Dika berusaha menenangkan diri. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari undangan misterius, rumah tua yang menyeramkan, hingga tahlilan para pocong dan dikejar-kejar di hutan. Ia berbicara dengan terputus-putus, suaranya masih bergetar hebat. Para bapak-bapak itu mendengarkan dengan seksama, namun ekspresi wajah mereka perlahan berubah menjadi pucat pasi. Ada ketakutan yang jelas terlihat di mata mereka. Pak RT menelan ludah, wajahnya tegang. "Nak Dika, rumah Pak Kartolo itu sudah lama kosong," ujar Pak RT. Suaranya berbisik, nyaris tak terdengar. Pak Kartolo dan seluruh keluarganya meninggal dunia akibat kecelakaan tragis 5 tahun yang lalu. Mereka semua meninggal di hari yang sama dan jenazah mereka tidak ditemukan utuh. Jenazah mereka hanya ditemukan sisa-sisa bagian tubuh yang tidak bisa disatukan lagi. Jadi, mereka semua dikuburkan dalam kondisi yang tidak sempurna. Mereka dikuburkan seperti pocong. Dika merasakan dunia di sekitarnya berputar.
Ia tidak salah dengar. Pak Kartolo dan keluarganya meninggal tragis dan mereka semua dikuburkan dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka dikuburkan seperti pocong. Itu berarti yang ia lihat tadi malam. Tahlilan yang Nak Dika datangi itu mungkin bukan tahlilan biasa. Itu adalah tahlilan untuk arwah-arwah penasaran mereka. Lanjut Pak RT, matanya menerawang jauh, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Sudah banyak yang bilang kalau malam-malam melewati rumah itu sering terdengar suara-suara aneh, seperti orang mengaji, tapi suaranya hampa dan menyeramkan. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat penampakan pocong di sekitar rumah itu. Dika terdiam. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Undangan tanpa nama, rumah kosong, tahlilan yang aneh, dan para tamu yang mengenakan kain kafan. Itu semua adalah arwah-arwah gentayangan keluarga Pak Kartolo yang terjebak di antara dua alam, mengadakan tahlilan mereka sendiri, mencari korban untuk menjadi bagian dari mereka. Sejak malam itu, Dika tidak pernah lagi berani melewati jalan menuju dusun Jatisari. Ia bahkan memutuskan untuk pindah dari desa Sukamaju beberapa minggu kemudian. Namun, pengalaman mengerikan itu tak pernah hilang dari ingatannya. Setiap kali malam tiba, ia masih bisa merasakan hawa dingin menusuk, mencium bau melati dan anyir, dan mendengar bisikan-bisikan serak yang mengundang. Ia tahu ada beberapa hal di dunia ini yang melampaui logika, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, dan yang lebih mengerikan, hal-hal yang benar-benar bisa terjadi. Kisah malam itu tentang tahlilan para pocong menjadi jejak abadi di desa Sukamaju, sebuah desa yang menyimpan rahasia kelam di balik kesunyiannya dan meninggalkan Dika dengan kengerian yang akan menghantuinya sepanjang sisa hidupnya. Ia percaya, dan siapapun yang mendengar ceritanya juga akan percaya, bahwa di suatu tempat di luar batas nalar, dunia arwah dan manusia bisa bertemu, dan kadang-kadang arwah-arwah itu tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Malam itu, Dika bukan hanya salah datang ke tempat tahlilan, ia telah masuk ke dalam dunia yang tidak seharusnya ia sentuh, dan kengerian itu kini akan selamanya menjadi bagian dari dirinya. Kisah Dika berakhir malam itu, tapi kengeriannya abadi. Sebuah pengingat bahwa terkadang undangan yang tak terduga bisa membawa kita ke ambang batas antara hidup dan mati, antara dunia kita dan dunia mereka. Kau yakin pintu di belakangmu benar-benar tertutup